Shalom, selamat pagi. Saya Lastri Marito Marbun, NPM 20110058. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan media pembelajaran di sekolah. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar, serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru. Beberapa contoh media pembelajaran termasuk media tradisional atau papan tulis, buku teks, handout, modul, lembar peraga, LKS, objek-objek nyata, slide OHP, pita atau video atau film, dan lain-lain. Ada banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam penggunaan media pembelajaran di sekolah, yaitu 1. Kurangnya minat guru untuk memanfaatkan media pembelajaran. Di dalam memanfaatkan media pembelajaran banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Segala sesuatu hal yang bersifat baru pasti terdapat risiko yang harus dihadapi. Salah satunya adalah ada pada pendidik itu sendiri. Banyaknya media tidak menjamin guru termotivasi untuk menggunakannya. Bahkan semakin berat beban mental guru karena belum bisa menggunakannya. Di sisi lain, guru tidak mencari jalan keluar. Seperti kurang kreatifnya guru dalam membuat alat peraga atau media pembelajaran yang ia kembangkan sendiri, atau jika ia tidak mau menggunakan media modern yang telah ada. Dan masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah saja dalam pembelajarannya. Tak ada media lain yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran. Disinilah cermin bahwa guru mendefinisikan sebagai manusia superpower karena dirinya adalah sumber belajar, sekaligus media pembelajaran satu-satunya yang tidak ada gantinya. Yang kedua, ketidaktertarikan peserta didik pada media pembelajaran yang digunakan. Banyak kita jumpai di berbagai lembaga pendidikan terdapat sejumlah media pembelajaran yang kurang optimal keadaannya, seperti jumlah dan komponennya yang kurang, kualitasnya yang buruk, dan media yang tidak accessible atau mudah didapat atau diakses. Ketidaktertarikan peserta didik terhadap media adalah dengan menunjukkan sikap ogah-ogahan dan tidak semangat untuk melakukan proses pembelajaran jika menggunakan media pembelajaran tertentu. Sehingga apabila media tersebut dipaksakan untuk digunakan mengakibatkan posisi siswa akan terbebani. Dari merasa terbebani tersebut, siswa tidak akan tertarik karena sebelum memanfaatkan media tersebut, siswa sudah harus dihadapkan masalah-masalah untuk menggunakan dan memahami media yang digunakan. Selain itu, ketidaktertarikan siswa terhadap pemanfaatan media itu tidak hanya berasal dari keadaan media itu sendiri, akan tetapi berasal dari bagaimana pendidik dalam mengolah materi pembelajaran untuk disampaikan melalui media tersebut. Solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah penggunaan media pembelajaran tersebut adalah 1. Melakukan pelatihan kepada pendidik dan meningkatkan manajemen dalam pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, pelatihan pendidik meningkatkan kualitas dan kecakapan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran. Selain juga membentuk sistem mental bagi semua guru untuk memanfaatkan media pembelajaran secara profesional dan sadar, yang terpenting menurut penulis adalah membentuk mindset berpikir untuk secara sadar menggunakan media pembelajaran dalam mengajar. Setelah itu baru mengadakan pelatihan pemanfaatan media pembelajaran. Fungsi pelatihan adalah membantu pendidik dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam memproduksi dan mengembangkan media pembelajaran. Karena kesadaran untuk memanfaatkan media jauh lebih penting daripada pelatihan memanfaatkan media tertentu. Apa faedahnya jika guru mahir memanfaatkan media tetapi tetap malas menggunakannya atau memanfaatkan media hanya untuk menggantikan posisi kehadirannya? Pelatihan bisa dilakukan dengan membentuk sebuah forum non-formal yang mengundang ahli media pembelajaran. Yang kedua, manajemen pengelolaan media pembelajaran. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen yang artinya kepemimpinan. Proses pengaturan, pemimpin dan menjamin kelancaran jalannya pekerjaan dalam mencapai tujuan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Organisasi apapun senantiasa membutuhkan manajemen yang baik. Di lembaga sekolah, manajemen yang dilaksanakan harus bersifat sosial dan memperhatikan faktor psikologis. Karena yang dihadapi adalah sejumlah individu yang terdiri dari latar belakang berbeda, baik ditinjau dari latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, dan latar belakang agama. Yang kedua,
Mengkomunikasikan rencana pemanfaatan media pembelajaran kepada peserta didik. Ujung tombak dari kesuksesan pembelajaran adalah peserta didik itu sendiri. Maka, mengkomunikasikan rencana pemanfaatan media tertentu kepada peserta didik sangat penting. Karena pada hakikatnya tujuan pemanfaatan media adalah untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran sebagai subjek pembelajaran, bukan semata hanya untuk memudahkan guru dalam mengajar, serta terdapat kecenderungan pada siswa untuk menyukai atau tidak menyukai pada media pembelajaran tertentu sangat mungkin terjadi. Yang ketiga, mengkomunikasikan rencana pemanfaatan media pembelajaran khususnya media modern kepada pengelola fasilitas media pembelajaran modern sekolah. Tidak adanya komunikasi tentang rencana pemanfaatan media kepada pengelola fasilitas media dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemanfaatan media pembelajaran, atau lebih fatal lagi adalah tertundanya rencana pelaksanaan pemanfaatan media pembelajaran modern untuk kepentingan pembelajaran. Komunikasi dengan pengelola fasilitas media pembelajaran modern ini akan menuntut aktivitas pengelola untuk memeriksa berbagai fasilitas media pembelajaran modern yang dibutuhkan guru, sehingga pada saat pelaksanaan pemanfaatan, semua fasilitas media pembelajaran modern yang dibutuhkan guru dalam keadaan siap dan baik. Apalagi untuk guru yang telah pegawai negeri diwajibkan mengajar selama 18 jam per minggu, dan guru yang telah mendapat sertifikasi diwajibkan mengajar selama 24 jam per minggunya. Hal inilah yang menyebabkan minimnya waktu guru untuk mempersiapkan dan memastikan media pembelajaran keadaan baik, khususnya media modern. Maka perlulah para pengelola khusus untuk menangani permasalahan kerusakan yang terjadi pada media, dan hal ini tidak menutup kemungkinan untuk media-media yang tidak modern. Baiklah, sekian hasil pemaparan saya. Terima kasih.